Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kita berjumpa. Kali ini kita ditemani oleh Bapak Kepala KUA Kecamatan Larangan, Bapak Haji Mudenar. Nah, gimana Pak Haji Mudenar? Kali ini sehat-sehat saja? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ada yang bertanya pada kru ngaup ini Bapak Kepala tentang perkawinan di bawah umur. Nah, kira-kira prosedurnya bisanya untuk dilaksanakan perkawinan yang di bawah umur Bapak. Ya, persilakan Pak Kepala. Ya, terima kasih. Ya. Jadi pemerintah itu sebenarnya bukan melarang bagi laki-laki dan perempuan Ya. untuk menikah kapanpun. Jadi pemerintah hanya mengatur berdasarkan fakta dan realita. Undang-undang perkawinan itu kan terakhir itu nomor 1 tahun 74 yang diundangkan pada tahun 75 sampai tahun 2019 Undang-undang perkawinan Pak ya? Ya. Iya, baru ada perubahan. Jadi di undang-undang 16 nomor 16 tahun 2019 itu yang diundangkan pada bulan Oktober itu yang dirubah hanya satu, yakni usia nikah. Oh iya ya. Yang semula usia nikah itu bagi perempuan itu 16 tahun. 16 tahun. Minimal. Bagi laki-laki 19 tahun. Yang laki-laki 19 tahun ya Pak ya. Iya, jadi kalau di bawah itu maka harus ada dispensasi. Itu dianggap oleh pemerintah belum layak untuk melakukan perkawinan. Oh gitu ya. Terus yang dispensasinya itu prosedurnya biar nanti pemirsa dapat mengakses. Kemudian kalau misalkan kejadian di lapangan, monggo Bapak dijelaskan. Oh ya. Prosedurnya begini. Jadi prosedur kehendak nikah yang usianya belum cukup hitungan usia nikah belum cukup 19 tahun untuk laki-laki, baik laki-laki dan perempuan. Maka kalau ingin menikah harus ada dispensasi pengadilan. Ya, pengadilan agama Pak ya? Iya, harus sidang di pengadilan agama. Kalau yang bukan pengadilan agama tidak bisa diterima itu Pak? Iya, tidak bisa. Di pengadilan umum tidak bisa. Pintunya memang pengadilan agama. Ya. Prosedurnya seperti apa? Ya seperti mau mendaftarkan nikah layaknya cukup. Iya. Jadi yang bersangkutan itu datang ke desa, menemui mutin atau aparat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan N1. N1 itu keterangan kehendak nikah dengan membawa satu fotokopi KTP ya. Yang kedua fotokopi ijazah. Yang ketiga ijazah terakhir. Terserah. Pokoknya ijazah ya. Yang ketiga itu akte kelahiran. Dan juga KTP dan KK orang tua. Datang ke desa untuk mendapatkan N1 itu. Setelah lengkap itu baru didaftarkan ke KUA oleh yang bersangkutan atau melalui mutin. Gitu ya. Tapi umumnya untuk di larangan dan pemekasan pada umumnya rata-rata itu menggunakan melalui mutin pembantu di desa yang ditunjuk oleh kepala desa. Setelah itu kemudian diadakan setelah didaftar diperiksa berkasnya. Kalau belum cukup umur maka yang bersangkutan itu diperiksa administrasi dan diperiksa orangnya. Ya, waktu mendaftar itu ya. Bisa langsung setelah bisa langsung pada saat pendaftaran atau bisa saja hari besoknya. Iya, sesuai dengan yang ditentukan oleh KUA tentunya gitu Pak ya. Kalau menentukan waktunya itu bisa yang bersangkutan. Oh bisa. Karena itu kan fleksibel ya. Iya. Terus setelah diperiksa ternyata kurang syarat, belum cukup usia nikah misalnya, maka
oleh KUA setelah diperiksa itu, setelah di screening istilahnya, itu diberikan N8. Isinya apa Pak? Isinya? N8 itu isinya pemberitahuan adanya kekurangan syarat kehendak nikah yang diajukan oleh yang bersangkutan. Oleh Jatin ya. Itu yang diberikan tujuan kepada yang bersangkutan. Kemudian kalau misalnya yang bersangkutan itu merasa ingin tetap melangsungkan akad nikah sesuai dengan kehendaki, maka KUA akan menambah N9-nya, yakni penolakan kehendak nikah. Berdasarkan penolakan kehendak nikah ini yang dibawa ke pengadilan diantaranya. Cuman tidak cukup itu, tidak cukup N9 yang dibawa ke pengadilan. Ditambah lagi apa? Apa tambahannya? Satu, itu surat rekom perlindungan anak dari BKKBN. Dari BKKBN. Kalau alamatnya di Pamekasan itu di depannya Pasar 17, Jalan Pintu Gerbang. Itu di sana sebelum ke pengadilan, yang bersangkutan dan orang tuanya itu datang ke sana. Menghadap petugas, membawa berkas. Iya, berkas yang tadi, yang tadi itu Pak. Berkasnya gitu. sama. Itu tanpa dilegalisir. Iya. Jadi datang ke sana, prosesnya yang tahu sudah perlindungan anak. Jadi bukan kita tidak tahu, yang penting mendapatkan rekom dari sana. Setelah mendapatkan rekom dari sana, yang bersangkutan datang ke pos kabupaten dekatnya Arek Lancor itu. Untuk apa? Untuk legalisir istilahnya. Legalisir. Yang tadi yang dari BPKBN itu Pak? Bukan. Bukannya mana? Apa yang dilegalisir? Misalnya yang perempuan yang belum cukup umur, maka di sana yang dilegalisir satu KTP, akte kelahiran, ijazah. Oh, yang tadi yang dibawa persyaratan itu Pak. Dilegalisir dengan ditambahi materai 10.000. Yang melegalisir itu pos. Saya kira yang melegalisir itu tempat sekolahnya untuk ijazah. Istilahnya dilekes itu. Gitu. Iya. Jadi ke sana minta itu. Setelah legalisir dari dari pos itu, baru mendaftar ke pengadilan agama. Dengan bawa persyaratan yang tadi itu dari KUA, dari itu juga dari BPKBN itu ya. Iya, dari perlindungan anak. Terus KK dan KTP yang sudah dilegalisir. Setelah itu ya ke pengadilan agama, mendaftar ke sana, nunggu panggilan. Tentunya. Yang tahu prosesnya untuk lebih lanjutnya di PA. Ini kantor PA itu pemirsa. Setelah nyampe sana. Setelah mendapatkan rekom atau mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Setelah proses itu gitu Pak ya. Kurang lebih nanti ya 1 bulanan lah gitu, 1 bulanan kurang lebih. Baru kalau pengadilan mengizinkan yang bersangkutan dianggap layak untuk melangsungkan pernikahan. Karena sesuatu hal gitu misalkan. Yang tahu kan hakim. Layak dan tidaknya kan hakim. Iya, itu proses dari pengadilan agama. Bisa perkawinannya itu dilangsungkan. Tapi kalau pengadilan menganggap tidak layak untuk melangsungkan akad nikah, maka pengajuan rekomendasi atau dispensasi pengadilan itu akan ditolak. Ditolak oleh PA. Kalau sudah ditolak oleh PA, maka yang bersangkutan tidak punya hak untuk melangsungkan akad nikah sesuai dengan aturan yang telah ada. Iya, luar biasa pemirsa, ini penjelasan dari Bapak Kepala KUA Kecamatan Larangan tentang dispensasi nikah yang khusus untuk di bawah umur. Iya. Cuman Bapak Kepala, selama ini yang sudah Bapak jalani selama menjadi Kepala KUA, kira-kira ada ndak yang sudah ditolak oleh PA sehingga tidak bisa diproses gitu Pak? Setahu saya itu mayoritas diterima. Mayoritas. Cuman ada memang yang ditolak itu ketika terlalu muda. Ada yang
pernah mengajukan itu, saya pernah menandatangani itu kelahiran 2007. Umur kira-kira kurang lebih umurnya 15 tahun. Itu mungkin pengadilan agama menganggap itu kurang layak untuk terlalu muda, sehingga kemungkinan besar ke belakangnya menjadi hal-hal yang negatif gitu Pak. Nah, cuman masyarakat harus tahu ini sebenarnya prosedur ini bukan pemerintah mempersulit, bukan, tapi melihat menimbang fakta dan realita yang terjadi di lapangan gitu. Iya, kan persoalannya begini, angka perceraian sekarang susah dibendung. Jadi susah dibendung, sudah tambah tahun bukan tambah berkurang, tapi tambah meningkat. Jadi antaranya itu penyebabnya adalah nikah dini. Pernikahan dini. Iya, karena apa? Mungkin masyarakat itu kalau usia muda, kalau usia masih sangat muda itu masih belum sanggup untuk al-ba'ah menanggung beban. Karena kehidupan rumah tangga itu tidak selamanya mulus dan senang. Barangkali tapi mayoritas bagi pasangan-pasangan muda yang masih belum melaksanakan itu image-nya itu terlalu dipersulit gitu. Bukan, maksudnya di depan akan selalu bahagia terus gitu. Iya, pandangannya begitu. Padahal rintangan dan hambatan itu mesti ada. Jalan kerikil di jalanan itu mesti ada. Makanya pemerintah itu membatasi usia nikah biar pasangan muda itu, pasangan suami istri itu betul-betul sudah layak, pantas untuk berkeluarga. Sehingga kalau ada persoalan bisa lebih lebih sabar bahwa itu semuanya Allah yang mengatur. Yang terakhir Bapak Kepala, ini biar pemirsa mendapatkan kejelasan untuk pembatasan yang dari 16 tahun ke 19 tahun yang terakhir, perundang-undangan yang terakhir itu Pak, kenapa kok baru sekarang gitu Pak maksudnya? Enggak, maksudnya kalau kenapa enggak, itu kan jenjang waktunya dari tahun 74 waktu perundang-undangan pernikahan pertama kali diketok, kemudian baru tahun 2019 ada. Itu kan tenggang waktunya lama itu Pak. Kenapa kok baru sekitar tahun itu Pak? Mungkin pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu belum layak untuk direvisi. Baru tahun-tahun 2019 itu dah. 2019 ada perubahan undang-undang itu. Cuman yang dirubah cuman itu, cuman usia nikah saja. Itu mungkin disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena remaja yang bisa mendapatkan KTP itu minimal usianya 17 tahun. Pemirsa yang berbahagia, demikian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Semoga obrolan kita mendapatkan ridho dan mauna dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.